Haleluya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sudah turun atas hidupmu. Kami berkata di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan yang sempurna, sumber kemenangan dan kekuatan itu hari ini ada dalam hidupmu. Terima kasih untuk jemaat yang dikasihi dan dicintai oleh Yesus sendiri. Tuhan, Kau sendiri bekerja dalam hidup mereka, melampaui segala apa yang didoakan, melampaui apa yang dipikirkan. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan. Kami bersyukur, dan hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Dia Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semua, shalom. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Yang sukacita katakan amin ya. Dan kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Saudara sekalian, sepanjang bulan September ini kita akan masuk dalam satu tema tentang bagaimana kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita belajar saudara sekalian. Markus pasal 10 ayat yang ke-45 akan mengawali kita di dalam belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Markus 10 ayat yang ke-45. Kita baca bersama-sama, jemaat katakan 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu kali lagi saja kita baca, katakan 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lewat bagian firman Tuhan ini kembali kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus ketika hadir di dunia, beliau saudara sekalian punya cara hidup yang tertentu, yang khusus. Ketika tahun ini kita berkeputusan untuk mengambil tema Jesus at the Center, Yesus sebagai pusat, Yesus sebagai fokus dalam hidup Anda dan hidup saya. Salah satu hal yang dapat kita belajar dari hidup Yesus adalah gaya hidupnya adalah gaya hidup yang melayani. Ini yang Yesus tunjukkan kepada Anda dan saya, saudara sekalian. Dan saya percaya setiap kita yang mau bertumbuh makin menjadi seperti Yesus, maka saudara sekalian kita perlu terus mengembangkan diri dalam perkara ini, belajar untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin sesuatu yang kecil pada mulanya, tetapi terus-menerus bertumbuh, bahkan bisa menjadi sesuatu yang expand untuk sesuatu di masa depan. Yesus memberikan teladan ini dalam hidupnya, yaitu 3,5 tahun hidup Yesus di atas dunia. Dia mendedikasikannya, atau beliau Yesus menunjukkan gaya hidup pelayanan yang dapat kita contoh, kita teladani. Ada seseorang yang pernah bertanya demikian, kenapa Yesus harus hidup 33,5 tahun di dunia hanya untuk kemudian mati dan dibangkitkan dan kemudian pulang ke surga. Ada orang yang bertanya, kenapa Yesus tidak cukup begini saja? Tahu-tahu datang sudah besar, sudah dewasa, usia 30. Jadi dia kan bisa melakukan itu. Tahu-tahu datang usia 30 tahun, istilahnya langsung matilah di atas kayu salib. Kan tujuannya menyediakan jalan tebusan bagi hidup Anda dan hidup saya. Nah, seseorang menjawab demikian. Salah satu alasan kenapa Yesus hidup 33,5 tahun adalah, salah satu alasannya adalah untuk menunjukkan teladan sama kita. Untuk menunjukkan teladan sama kita, bagaimana kehidupan yang seharusnya dijalani oleh Anda dan saya. Untuk menunjukkan teladan, bagaimana kehidupan yang seharusnya Anda dan saya presentasikan dalam hidup Anda dan saya sebagai murid-murid Yesus. Karena itu saudara sekalian, saya percaya ketika kita mau makin menjadi seperti Yesus. Apakah Anda mau makin seperti Yesus dalam hidup Anda? Yang mau seperti Yesus katakan amin. Cara yang salah satu paling dapat kita kerjakan adalah lewat kesediaan kita melayani dalam hidup kita. Tidak ada keserupaan dengan Yesus tanpa pelayanan. Catat sekali lagi dengan baik dan sederhana. Tidak ada keserupaan dengan Yesus tanpa pelayanan. Orang yang ngomong menjadi seperti Yesus tapi tidak melayani, mohon maaf saya bilang, kamu cuma bohong saja. Serius, bohong. Cuma omong doang. Tidak ada keserupaan tanpa Yesus, tanpa pelayanan. Mohon maaf kalau saya mungkin
agak menyakiti beberapa orang, tapi saya harus ngomong jujur. Kita cuma bohong saja, ngomong serupa Yesus tanpa pelayanan. Nah, pelayanan itu ada banyak. Anda bisa punya kesempatan melayani di dalam, di luar gereja. Tapi yang penting belajarlah hidup melayani, baru serupa, baru persis seperti Yesus. Tidak ada keserupaan dengan Yesus tanpa pelayanan. Karena Yesus adalah seorang pribadi yang melayani, maka pelayanan seharusnya adalah menjadi gaya hidup kita. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar, kalau kita dipanggil untuk melayani, kita melayani siapakah? Melayani siapa sajakah dalam hidup kita? Ada 4, saudara sekalian, hal yang kita belajar pagi ini. Kalau kita dipanggil untuk melayani, kita harus melayani 4 golongan, 4 orang, 4 saudara sekalian, orang yang atau 4 golongan yang dapat kita layani dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita dipanggil untuk melayani, yang pertama kita tentunya harus melayani Tuhan. Ini target kita. Ini saudara sekalian tujuan utama Anda dan saya dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang harus kita layani utama. Yang paling penting adalah Yesus Kristus melayani Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Ini yang utama. Ya. Alkitab berkata dalam Roma pasal 12 ayat 11, dikatakan bahwa kita baca bersama, yuk Betel Arya pagi, katakan 2-3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak orang punya roh yang menyala-nyala. Tapi setelah roh menyala-nyala, pertanyaannya, apa yang Anda lakukan? Alkitab menunjukkan, kalau memang punya roh yang menyala-nyala, maka setelah itu kita harus melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ini adalah hal pertama yang harus kita layani, atau pribadi pertama yang harus kita layani. Melayani siapa? Yang pertama adalah melayani Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, ada banyak cara melayani Tuhan, tetapi saya percaya ini adalah cara yang paling Tuhan sukai dari hidup Anda dan saya untuk kita melayaninya. Cara seperti apakah saudara sekalian untuk kita melayani Tuhan, pribadinya Tuhan yang luar biasa ini? Kalau kita belajar dari Alkitab, maka Tuhan paling suka ketika kita melakukan pelayanan melalui ini, membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa belajar sederhana dari bagian Alkitab, saudara sekalian, yang ditunjukkan kepada kita sebagai contoh dalam Lukas 10 ayat 39b. Satu kali Yesus datang ke rumah saudara sekalian di kampung Betania, rumah Marta dan Maria. Anda tahu kisah ini, dan rumah Lazarus. Yesus bersahabat dengan keluarga ini, saudara-saudara sekalian. Dan setiap pribadi di rumah tangga itu, khususnya Maria dan Marta, diceritakan Tuhan bagaimana cara mereka melayani Tuhan dan rombongannya, pada kesempatan hari itu. Dalam Lukas pasal 10 ayat 39, saudara sekalian, Lukas 10 ayat yang ke-39, Anda tetap bisa membuka Alkitab bersama dengan saya supaya kita bisa menangkap pengertian firman Tuhan ini. Dalam Lukas 10 ayat 39, Alkitab berkata demikian, ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, ya. Perhatikan itu. Terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, perhatikan ayat yang ke-41, saudara. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, baca bersama dengan saya, katakan 2-3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Catat baik-baik ayat 42 dalam hidup Anda dan hidup saya. Kata kuncinya adalah hanya satu saja yang perlu. Ucapkan dengan saya, katakan 2-3. Hanya satu saja yang perlu. Katakan lagi 2-3. Hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja. Bukan 2, bukan 3, 4, 5 dan hanya satu saja yang perlu. Kalau Anda punya roh yang terbuka dan pikiran terbuka hari ini, saudara, maka Anda bisa mengetahui apa yang Tuhan sedang coba katakan kepada kita. Hanya satu saja yang perlu. Just one, hanya satu, bukan 2, bukan 3.
Hanya satu saja yang perlu, dan Maria itu telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian apa? Apa yang dia lakukan? Alkitab menunjukkan simpel saja. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan dia. Saudara, ini berbicara tentang sebuah hal yang dinamakan, saya percaya, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Hanya satu saja yang perlu, ya. Hanya satu saja yang perlu, saudara, kata Alkitab, ya. Hanya satu saja yang perlu, dan itu, saudara sekalian, tidak bisa diambil dari hidup Maria, saudara-saudara sekalian, ya. Hanya satu saja yang perlu, kata Alkitab. Inilah yang Maria lakukan, duduk dengar, saudara-saudara sekalian, di bawah kaki Tuhan, ya. Terus, ya, ada di bawah kaki Tuhan, kata Alkitab. Dia melakukan persekutuan pribadi, dia membangun persekutuan pribadi. Dia mementingkan Tuhan lebih daripada saudara sekalian yang akan dia lakukan. Saudara, sejak bertahun-tahun ini saya terus belajar bagian ini. Saya tahu hari ini, saudara sekalian, saya tahu hari ini saya akan 4 kali berkhotbah. Saya tahu 4 kali berkhotbah. Saya sudah khotbah di Johar, saya khotbah jam 7, nanti 9.30 dan jam 5 sore. Saya tahu 4 kali berkhotbah. Ada orang yang akan ketemu dengan saya setelah selesai kebaktian, ada yang sudah bikin janji, ada yang belum bikin janji. Itu umum. Pendeta akan sepanjang hari Minggu punya banyak kegiatan. Makanya mohon maaf kadang-kadang kalau ada di antara Anda yang menikah hari Minggu, saya apalagi kalau jam siang, saya mohon maaf, saya kadang-kadang tidak hadir. Kenapa? Saya udah capek khotbah 3 kali, lalu saya harus ke pernikahan. Saya rasa energi saya juga terbatas, saya butuh istirahat. Tapi saudara sekalian, pun saya tahu 4 kali khotbah, tapi tadi pagi saya bangun jam 4 dan mulai mempersiapkan diri. Ini bukan khotbah udah selesai. Sekarang saya bersyukur khotbah saya dibantu oleh tim. Sejak Selasa saya sudah tahu mau khotbah apa, poinnya apa, lalu membangun presentasinya. Saudara dikirim bolak-balik kepada saya, ngatur PowerPoint. Jumat sudah selesai, QR kode Jumat sudah selesai. Anda bisa download khotbah di HP Anda. Sekarang saya sudah siapkan khotbah jauh-jauh hari, semua sudah diselesaikan. Yang tadi pagi saya kerjakan hanya satu saja. Bangun jam 4 pagi, hanya satu saja yang perlu. Aku sembahyang dulu sama Tuhan. Sembahyang lagi Tuhan, ini mau ngelayani 4 kali Tuhan. Tuhan, bukan itu yang penting, hanya satu saja yang perlu. Aku tak duduk dulu sama Engkau Tuhan, ya banyak omong-omong, saudara sekalian. Saudara, apakah selalu berhasil? Tidak, tapi bertahun-tahun ini bertumbuh lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Hanya satu saja. Dan saudara sekalian, saya dorong Anda memiliki cara seperti itu dalam hidup. Hanya satu saja. Anda boleh pergi, ibu-ibu akan ada yang pergi ke pasar jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ada yang memasak dari pagi, ada yang pergi ke perusahaan, ke toko, ke bisnis Anda sepanjang hari. Tapi tahukah Anda bahwa hanya satu saja yang penting, hanya satu saja, dan itu ditunggu Tuhan dari hidup Anda dan hidup saya ketika kita melayani Dia. Anda bisa kerjakan pagi, Anda bisa kerjakan siang, Anda bisa kerjakan sore ataupun malam, hanya satu saja. Ditunggunya Anda datang di hadiratnya, dan Dia menunggu Anda sebagai pelayanan Anda, hanya satu saja. Saudara, kita semua dipanggil melayani. Melayani siapakah? Nomor 1, melayani Tuhan. Dengan cara apakah? Dengan cara yang hanya satu saja ini. Yang perlu, hanya satu saja yang perlu. Catat baik-baik, saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu Anda menyediakannya pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah. Tapi ketika Anda sibuk, lebih baik sebelum Anda sibuk, Anda punya hanya satu saja ini dalam hidup Anda. Bersama dengan Dia, menyembah Dia, berdoa kepada Dia, membaca firman Tuhan bersama dengan Dia. Hanya satu saja yang perlu. Kedua, siapa yang kita layani dalam hidup kita? Yang perlu kita layani dalam hidup kita, saudara sekalian, adalah kita perlu melayani para pemimpin-pemimpin kita. Melayani pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin di perusahaan, pemimpin di gereja. Saya jelas kalau khotbah kayak gini udah nggak punya kepentingan. Saudara sekalian, udah nggak punya kepentingan. Saudara sekalian, dalam artian saudara sekalian, ya nggak ada kepentingan ya. Ini bahan khotbah yang disusun oleh satu tim, saudara sekalian, dan saya memberikan masukan.
Tapi saya belajar bersama dengan Anda pagi ini bahwa melayani pemimpin di perusahaan, di kantor, di pabrik Anda, pemimpin di keluarga, suami-suamimu itu, anak-anak pemimpin di keluarga, orang tuamu itu perlu dilayani, perlu didukung, dilayani. Filipi 2 ayat 22 berkata, kamu tahu ini tulisan Rasul Paulus tentang Timotius. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah teruji dan bahwa Timotius telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Itu kalimat Paulus tentang anak rohaninya yang namanya Timotius yang telah membantu dia di dalam pelayanan. Dalam ayat 25 dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Melayani siapakah kita? Yang kedua, melayani para pemimpin-pemimpin kita. Saudara sekalian, kita telah diletakkan di bawah pemimpin-pemimpin. Kita telah diletakkan, wanita-wanita mungkin telah diletakkan di bawah suami-suami sebagai pemimpin. Ya, anak-anak telah diletakkan di bawah orang tua sebagai pemimpin. Anda punya pemimpin, saya punya pemimpin. Di sini saya mungkin pemimpin, tapi saya punya pemimpin, saudara sekalian, di Jakarta. Saya punya pemimpin di banyak-banyak tempat yang lain. Kita semua ada di dalam kepemimpinan seseorang di atas kehidupan kita. Dan siapakah yang seharusnya dapat kita layani dalam hidup kita? Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah para pemimpin kita. Saudara-saudara, para pemimpin kita. Bagaimana cara melayani para pemimpin kita? Dalam sharing hari ini, salah satu cara paling sederhana melayani pemimpin kita adalah dengan belajar tunduk dan taat kepada para pemimpin kita yang Tuhan izinkan ada di atas kita. Saya dipimpin wali kota saya, Pak Yulianto dan Pak Muhammad Haris. Aku tidak malu mengakui mereka sebagai pemimpin. Dan saudara sekalian, sementara mereka menjadi pemimpin, tugas saya adalah terus tunduk dan taat kepada dia. Tidak semua pemimpin baik memang, ya. Tidak semua pemimpin baik, ya memang. Tapi bagaimanapun Tuhan telah meletakkan mereka atas izin Tuhan di atas kita, mereka pemimpin, dan sebagai pemimpin tugas kita adalah menundukkan diri dan taat kepada para pemimpin kita. Saudara sekalian, dalam Ibrani pasal 13 ayat 17, saudara sekalian, dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Memimpin kita dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Catat baik-baik. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, ini ayat mungkin konteksnya konteks pemimpin rohani. Tapi saya percaya, ini ayat bisa berlaku di konteks sekular kita, di pabrik kita. Kalau saya mungkin diizinkan Tuhan kerja seperti Anda kerja, saya akan tetap tunduk dan taat kepada pemimpin saya di perusahaan, walaupun dia bukan orang baik. Nah, kita bisa melayani mereka. Caranya bagaimana? Yang pertama, saudara sekalian, dengan tunduk dan taat kepada mereka lebih dulu. Tunjukkan bahwa Anda mendukung mereka. Mereka bukan yang paling baik, tahu sih. Tapi paling tidak terus tunjukkan bahwa sementara dia jadi pemimpin, kita belajar menghargai dia. Yang kedua, Alkitab bilang dengan cara mendoakan mereka. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, berdoalah bagi raja-raja dan pembesar-pembesar. Mereka pemimpin kita didoakan. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena memimpin itu ternyata memang bukan hal yang mudah. Banyak di antara kita mau jadi pemimpin, tapi kita tahu bahwa memimpin itu bukan hal yang mudah. Sabtu lalu, saudara sekalian, satu orang pendeta gembala jemaat, mungkin Anda sempat baca beritanya, di Amerika, Inland Hills, California, seorang gembala jemaat berusia 30 tahun dari gereja yang besar di Amerika, saudara-saudara sekalian, Andrew Stocklin, Sabtu lalu bunuh diri, saudara sekalian. Pendeta bunuh diri. Dengar baik-baik, bunuh diri. Apa yang dialami? Depresi dan kekhawatiran yang berlebihan. Saya kasih tahu, saudara sekalian, itu pemimpin semakin besar, tekanannya semakin gede. Nah, di berita itu dia memimpin mega church, gereja gede di Amerika. Kisah hidupnya ternyata hampir persis sama saya. Bapaknya namanya David Stocklin, itu meninggal usia 55 tahun.
18 tahun lalu bapakku itu meninggal usia 55 tahun. Saya masih 27 tahun. Nah, seperti saya sharing berkali-kali, saya nggak tahu apa janjian antara papa sama mama. Tapi bukan mama yang jadi pendeta, dikasihkannya ke saya sama Liana. 27 tahun, jemaat itu udah 1000 dewasa begini. Anda bisa bayangkan orang 27 tahun, yang dilayani itu banyak orang tua, itu tuh tekanannya besar, stresnya besar. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan ada cara Tuhan menolong saya dengan Liana 18 tahun ini. Menurut saya kalau nggak punya persekutuan sama Tuhan, udah jebol dari dulu. Nggak mudah melayani, persekutuan sama Tuhan. Jadi saya punya kesempatan, kalau lagi stres, tertekan, saya banyak bersekutu sama Tuhan. Salah satu stres saya dulu 18 tahun lalu adalah ketika menjadi pendeta gembala, lalu ada orang-orang yang pergi dari gereja. Ada yang ngomong, dan saya bilang wajar, aku nggak sakit hati sama sekali. Dia bilang, pendeta nejek nom, bapak iso mimpin, anak durung tentu iso mimpin. Aku yo orang rumongso iso mimpin, wong masih 27 tahun. Masih sedang bertumbuh. Saya tuh pulang dari Jakarta tahun 96. Tak pikir saya jadi pendeta muda di bawah bapak saya itu bisa suwi begitu. Ternyata 4 tahun kok dia meninggal dunia. Tahu-tahu dikasihkan ke saya sama isi. Waduh. Takutnya setengah mati. Ada 4 orang pemimpin yang saya tahu pergi dari gereja. Perginya sih baik-baik. Pamitan sama saya, yang satu tuh pamitannya malah ngeri. Ngerinya Pak, saya mau pindah dari gereja sini. Waduh, kenapa? Apa salah saya? Oh enggak Pak, Bapak enggak salah. Ini saya mau pindah karena disuruh sama Tuhan. Lah aku kan mak pelenggong, disuruh Tuhan. Mateng enggak? Jojo aku ini pemimpin yang enggak genah, betul enggak? Masalahnya saya dulu belum tahu jawabannya ya. Kalau sekarang saya mungkin bisa ngomong, oh ngono tah, Tuhan nyuruh kamu. Tuhan kok nggak nelpon sama aku ya? Nek Tuhan nelpon sama aku kan Tuhan ngomong sama kamu, ngomong sama aku kan adil, betul enggak? Tuhan cuma ngomong sama kamu, tahu-tahu pergi. Wah, itu hatiku hancur loh. Hancur hatiku itu ada lagunya ya. Tapi itu peristiwa indah di hidupku. Nah ini sekali lagi tak sharing ya. Waktu ditinggal, bingung, nah itu, Anda mungkin pernah dengar cerita ya, saya datang sama Tuhan, wah Tuhan tuh ciamik, daok, yang setuju katakan amin, ciamik, betul enggak? Saya sembahyang sama Tuhan, saya tanya, Tuhan apa maksudmu? Nah mungkin Anda pernah dengar kesaksian saya, itulah saatnya Tuhan ngajari aku tentang pengembalaan. Satu kali bangun, tiba-tiba ada lagu itu kayak kaset diputar ya. Ya, Anda yang pernah dengar kesaksian mohon sabar. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, itulah sabda Yesus. Kayak kaset sepanjang hari. Juru selamat. Itu kan lagu kematiannya Gibi. Tak pikir aku ki meh modar apa piye ya? Kesana Tuhan pergi, jangan terharu, dia pergi sediakan tempat bagimu. Itu lagu kematian kas. Ya, jangan tolak kasih Tuhan, kayak kaset muter. Aku terus, ini Tuhan jangan-jangan mau ngomong nih, cepet-cepet aku datang sama Tuhan terus nanya, Tuhan mau ngomong apa toh Tuhan? Nah, diingatkan bait ketiga lagu itu yang jadi pegangan saya sampai sekarang. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dan jalan seorang diri penuh derita, pandang Yesus penghibur dan sahabatmu, dia kekal tak berubah selamanya. Hari itu 18 tahun lalu aku diajari Tuhan gini Gideon, kalau jadi pendeta gembala
itu cuma hanya mengandalkan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Rumusnya lalu keluar begini. People's come, people's go, God stays. People come, people go, God stays. Betul enggak? Anda yang sama saya hari ini kan tidak selama-lamanya Anda akan bersama dengan saya. Betul enggak? Bukan berarti Anda enggak setia. Anda tuh kan bisa mohon maaf, bisa innalillahi wa innalillahi roji'un. Betul enggak? Bukan Anda, aku yoyo. Kalau saya, umpamanya, saya sayang Tante Ella yang barusan meninggal. Kalau saya cuma mengandalkan Tante Ella terus, lalu ketika beliau pulang ke rumah Tuhan kayak kemarin, saya hancur remuk. Lah bisa bayangkan kan tekanan dalam hidup saya, betul enggak? Wong bapakku meninggal aja aku 4 tahun nangis kok. Ini istriku tahu nih, kadang-kadang saya kalau lagi duduk tenang-tenang itu bisa nangis dewe. Apalagi kalau dengar lagu itu. Di mana akan ku cari, refrennya apa? Untuk ayah tercinta, aku ada, hancur hatiku. Tambah mbokku, mamahku mati 4 tahun kemudian, yatim piatu ini. Yatim piatu. Nek ngrungokke lagu kuwi ya nangis meneh. Mama, kembalilah. Loh, kamu kan belum pernah yatim piatu, aku nih yatim piatu. Halo. Tekananku ini besar, kayak Cici ya. Tekananku ini besar. Melayani orang banyak. Harus selalu baik. Nah, saya cerita gini, bukan saya ngeluh tentang diri saya. Ini bukan curhat, saya cuma mau kasih tahu gini loh. Makanya ketika Sabtu lalu itu pendeta 30 tahun bunuh diri, aku itu bisa ngerti, aduh memang ngelayani Tuhan itu nggak mudah. Makanya dalam kesempatan ini saya mau mendorong Anda, mari belajar melayani para pemimpin kita. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Itu kalau ada pendeta yang selain saya khotbah, mungkin Pak Witian kah, Pak CC kah, ya, atau Pak Wisnu kah, Pak Martinus kah, mungkin khotbah mereka mungkin belum terlalu baik seperti yang ada, tapi hargai, doakan mereka. Kalau mereka pulang, Anda pulang khotbah gitu, mereka tuh kalau khotbah budian, mereka tuh dah kemeringet ya. Kadang-kadang khotbahku ki apik apa ora ya, mungkin kecuali Pak Sisi ya. Pak Sisi sudah jam terbangnya tinggi ya. Tapi tolong mendarat lagi di bumi ya Pak Sisi ya. Mereka tuh kalau khotbah mungkin kadang-kadang sama, khotbahku ini apik apa enggak? Nah, dukung sedikit lah, pulang kebaktian salami. Terima kasih Pak, khotbahnya jadi berkat. Coba kasih appreciated dikit sama mereka. Sehingga mereka tuh punya kekuatan, kesegaran. Pemimpin-pemimpinmu di perusahaan juga begitu. Kalau lagi punya masalah, saudara sekalian coba datang sama dia. Pak, perusahaan kita memang susah Pak. Tapi saya mau belajar mendoakan perusahaan kita. Dan saya berdoa supaya Bapak diberikan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Anda tidak menjilat, Anda tidak mencari muka. Mereka itu butuh pertolongan. Pemimpin-pemimpin kota kita. Kalau Anda yang punya kesempatan kumpul sama Pak Yulianto, tolong jangan cuma ngomong politik-politik tok. Halo, tolong jangan cuma ngomong politik-politik tok. Tak omongi orang battle area kalau kesempatan ketemu Pak Wali Kota atau pimpinan-pimpinan kota. Kasih tahu mereka, Pak, kami berdoa buat Anda supaya Anda mengalami kebaikan dan kekuatan Tuhan. Kasih tahu pemimpin politik kita. Kasih tahu pemimpin kota kita. Kami doa buat Anda, Pak. Saya kalau ketemu Pak Yulianto setahun sekali di tempat ini, saya pakai kesempatan untuk salaman dan berkata, kami tetap berdoa buat Bapak, Pak, maju terus dalam berkat Tuhan. Dia pemimpin. Bukan paling baik, mungkin tidak selalu kita dukung, tapi kita belajar tunduk dan taat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Itu adalah yang kedua yang kita layani. Pertama, layani Tuhan. Kedua, layani pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga adalah melayani satu sama dengan yang lain. Galatia 5 ayat 13. Melayani satu sama lain. Galatia 5 ayat 13.
Saudara sekalian, ayat firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, baca bersama, katakan 2, 3, layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Layani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Melayani, saudara, inilah kesempatan kita. Tanggal 16 September nanti, minggu ketiga, kita akan punya namanya pameran pelayanan. Kita akan display pelayanan yang kita punya. Ini bukan pelayanan kok dipamer-pamerkan, bukan. Anda datang ke bagian 1, 2, 3 di battle area, kita akan display, kita tunjukkan ada pelayanan apa, di mana Anda bisa ikut berperan. Saya tahu pasti banyak orang mau melayani, cuma hanya belum tahu di mana ya tempatnya, apa yang bisa saya lakukan. Nah, ini kesempatannya. Kalau memang pelayanan kita nggak ada, coba usulkan sama kami. Pak Gideon, saya rasa saya bisa melayani di sini, Pak Gideon. Bidang ini yang belum pernah kepikir sama gereja. Gereja kan tidak selalu maksudnya sempurna. Pemimpin-pemimpin gereja kan tidak selalu tahu segalanya. Mungkin Anda bisa melakukan pelayanan. Mungkin kalau ada yang mengumumkan, Pak, bagaimana kalau gereja kita membentuk pelayanan penjara? Bagus. Sopo motori, ya kowe kui, so sekalinya. Tinggal kita gereja menolong Anda menghubungi penjara Salatiga, mengkontakkan sehingga Anda bisa masuk pelayanan di sana. Bisa. Beritahu kami caranya bisa mengembangkan pelayanan lebih baik kepada Anda dan kepada tubuh Kristus. Karena Alkitab berkata, layanilah seorang akan yang lain. Ini yang perlu kita belajar terus kembangkan. Nanti 16 September, kita akan punya display pameran pelayanan. Di sambung 30 September. 30 September, minggu kelima terakhir, kita akan follow up pameran pelayanan. Jadi tetap sepanjang bulan ini Anda mengerti bahwa kita dipanggil untuk melayani. Anda punya kesempatan mendaftarkan diri dalam pelayanan. Beberapa tuh menawarkan diri melayani bagus, sederhana loh. Pak, aku tak jadi sopir bagi pendeta-pendeta tamu yang datang di gereja ini. Bagus. Kalau Anda mau kayak gitu bisa hubungi Pak Roni bagian transportasi. Mobil Anda bisa menolong untuk menjemput hamba-hamba Tuhan. Anda bisa ngantar mereka makan. Ya, bisa. Saudara sekalian. Nanti kalau Anda tanya, mohon maaf. Siapa yang bayari? Gereja yang bayari. Kita hanya butuh orangnya yang nganter untuk menemani hamba Tuhan makan. Kalau Anda mau lakukan itu, ini saatnya. Anda bisa. Anda punya mobilnya, Anda punya waktunya, tinggal punya hatinya dan kemauannya. Tidak setiap minggu melayani, diatur 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kita bisa melakukan pelayanan. Usulkan pelayanan apa yang belum ada, kita coba kembangkan. Gimana Pak kalau kita menjangkau kampung narkoba? Ayo, kalau ada memang ya boleh. Kamu kan udah punya beban, kita ke sana. Cari kesempatan melayani teman-teman narkoba. Caranya gimana? Kita cari kesempatan. Karena memang kita perlu terus melayani satu sama dengan yang lain. Saudara, Yesus mendorong kita untuk melayani seorang akan yang lain. Dalam Yohanes pasal 13, ayat yang ke-14, kita baca bagian firman Tuhan ini ya. Yohanes pasal yang ke-13, saudara sekalian. Ayat yang ke-14, Yohanes 13 ayat yang ke-14. Yesus setelah mencuci kaki murid-muridnya berkata demikian. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14. Yesus setelah mencuci kaki muridnya berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib, apa katakan 2, 3, saling membasuh kakimu, saling. Jadi pelayanan itu tidak pernah satu arah. Pelayanan itu adalah saling. Ya, kita terus diajar untuk mengembangkan diri saling. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saling melayani, saudara-saudara. Inilah yang Anda dan saya lakukan di dalam bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sementara kita melayani, kita sebetulnya sedang membantu orang-orang memecahkan masalah mereka. Ya, ketika Anda, saudara sekalian, mungkin melayani sebagai penerima jemaat, Anda sedang membantu memecahkan masalah mereka. Mereka datang ke gereja ini walaupun mungkin tempatnya gede, Anda membantu mereka mencarikan tempat duduk. Satu masalah diselesaikan. Anda bisa membantu orang-orang memecahkan masalah, saudara sekalian, karena kebenarannya adalah demikian. Jika kita membantu orang lain mencapai visi mereka, maka orang lain akan membantu untuk mencapai visi kita. Saudara sekalian, Tuhan itu akan selalu mengerjakan ini mengerjakan ini dalam hidup kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah. Tuhan yang membalas kita dengan berbagai macam cara. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Bersukacitalah, bergembiralah. Anda punya kesempatan. Satu lagu yang sedang meledak sekarang dan saya percaya itu mewakili hidup banyak orang. Saya mendengarnya 2 tahun lalu ketika ada di pedalaman Kalimantan Selatan. Saya masih senang pergi ke pedalaman. Di pedalaman Kalimantan Selatan ada 3 kebaktian Natal yang saya layani dari 3 gereja. Dan di 3 gereja itu saya dengarkan lagu ini sekitar 2-3 tahun lalu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya dengarnya itu justru di pedalaman-pedalaman Kalimantan itu. Tiap maju nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Tiap maju nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Tiap maju nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Oh, rupanya orang-orang ini suka ya melayani Tuhan. Hanya mungkin kita nggak tahu caranya. Ayo kita cari cara lah. Cari cara bagaimana hidup kita ini bisa bermakna bagi Tuhan dan sesama yang sukacita, katakan amin. Cari cara, cari kesempatan. Karena memang Tuhan memanggil kita untuk melayani dan sementara saya percaya, sementara kita mengerjakan atau membantu orang lain, melayani mereka, saya percaya Tuhan dengan satu dan lain cara akan menolong kita dan membukakan kesempatan untuk orang lain dan orang-orang tidak pernah kita duga untuk membantu kita menggapai visi-visi yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan hidup saya. Pertama, layani Tuhan. Kedua, layani pemimpin. Ketiga, layani saling melayani. Yang keempat, saudara sekalian, yang paling akhir untuk pagi ini adalah siapa yang harus kita layani? Keempat, akhirnya kita harus melayani semua. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dikatakan Rasul Paulus punya sikap seperti ini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dalam artian melayani semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ternyata saudara sekalian, kita harus melayani semua orang juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenangkan orang, membawa orang-orang datang pada Yesus. Nah pertanyaannya tentu lewat apa? Paling gampang adalah lewat kesaksian-kesaksian kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Mahatma Gandhi, pemimpin revolusioner yang ada di India, Mahatma Gandhi pernah mengucapkan kalimat ini. I love your Christ. Aku cinta Yesusmu. Aku cinta Kristusmu. I love your Christ. Aku cinta Kristusmu. Tapi aku tidak suka sama orang-orang Kristen. I love your Christ, but I don't like your Christian. Aku suka Kristusmu, tapi aku nggak suka orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen nggak menjalankan firman Tuhan. Gandhi pergi ke sebuah gereja waktu dia tertarik tentang Yesus. Dia belajar tentang ucapan Yesus di Matius 5:7, 5:6-7, dia senang sekali ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, berbahagialah orang yang suci. Oh, senang sekali Gandhi. Lalu dia bilang, I must find Christ, aku harus ketemu Yesus. Pergilah dia ke gereja, sayang gereja pada zaman itu dibagi 2. Gereja orang Inggris dan gereja orang India asli. Dia nggak tahu dia pergi ke gereja orang Inggris, orang-orang pendatang, dan ketika dia datang dia ditolak di sana. Kamu mau apa di sini? Mau kebaktian? Oh sorry, ini hanya untuk orang-orang Inggris. Orang India gereja ini di sebelah sana. Di situ dia tersinggung sekali dan dia kemudian pergi dan dia bilang, aku nggak akan pernah jadi Kristen seumur hidup. I love your Christ, but I don't like Christian. Aku cinta, aku senang sama Kristus, tapi aku nggak senang sama orang Kristen. Sayang, kalau Gandhi hari itu bertobat, itu ada jutaan orang India bertobat, saudara. Sayang, kesaksian hidup seringkali merusak kesaksian-kesaksian yang indah tentang Yesus, yang seharusnya bisa membawa orang-orang datang pada Yesus. Nah kalau kita mau melayani semua orang, bagaimanakah caranya? Terus, jadikan dirimu pengikut Kristus yang sejati. Saudara, minta kepada Tuhan memberikan kekuatan supaya engkau makin bertumbuh seperti Yesus. Sehingga orang-orang bisa melihat Yesus dan pada akhirnya orang-orang datang kepada Yesus dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Karena itu hari ini saudara sekalian, khotbah pertama di minggu September, bulan pertama September ini, biarlah kita saudara sekalian mempersiapkan diri kita untuk terus saudara sekalian masuk dalam kesempatan melayani. Melayani adalah level tertinggi. Jangan salah ya, pelayanan bukan hanya di mimbar, di dalam gereja, di luar gereja juga bisa. Tapi pertama-tama cari kesempatan di rumah Tuhan. Saudara sekalian, saya umumkan kita punya kebutuhan pelayanan yang penting. Di bawah sini nih harusnya ya,
ada orang doa. Ini mimbar ini, kalau Anda tahu, Anda ke belakang, mimbar ini dibangun khusus di atas 2 ruangan. Ruangan sebelah sini ini ruangan doa. Dan kami butuh banyak orang yang berdoa di bawah sini. Sementara kita hamba-hamba Tuhan ada di mimbar ini berkhotbah, seharusnya di sini ada orang-orang yang sedang berdoa lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi, saudara sekalian. Karena saudara sekalian tanpa pengurapan Tuhan, jadi kalau gambarannya ini kayak kompornya itu ada di bawah. Iman saya begitu, kalau di bawah sini ada lebih banyak orang berdoa buat kami, kalau di bawah sini ada lebih banyak orang berdoa buat kami hamba-hamba Tuhan ini bisa mengalir lebih banyak dengan Tuhan. Tentu kami sangat mengandalkan Tuhan. Tentu kami telah berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kami tahu ada lebih banyak orang di bawah sini sedang berdoa buat kami dan jemaat, kami tahu akan ada lebih banyak kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Ini tempat pelayanan tuh ada di bawah sana. Berikan dirimu. Cari kesempatan. Melayani adalah level tertinggi dari keberhatian hidup Anda dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan.